Hai teman-teman, di sini kalian ada yang udah punya bisnis atau baru mau belajar bisnis. Nah, di dalam bisnis itu penting loh untuk mengetahui apa itu segmentasi pasar dan juga target pasar. Kalian tahu nggak sih apa itu segmentasi dan target pasar? Nah, di video kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa itu segmentasi dan juga target pasar. Jadi buat kalian yang mau memulai bisnis dan juga mau belajar bisnis, jangan kemana-mana ya, kalian harus simak video berikut ini. Best for segmenting consumer markets. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Dalam hal ini terdapat dua kelompok besar variabel untuk mensegmentasi pasar konsumen. Segmentasi yang didasarkan pada karakteristik deskriptif dan berdasarkan pertimbangan perilaku. Untuk karakteristik deskriptif ada geografis, demografis, dan psikografis. Sedangkan untuk pertimbangan perilaku seperti tanggapan konsumen terhadap manfaat, kesempatan penggunaan, atau merek. Berikutnya ada geographic segmentation. Segmentasi ini membagi pasar menjadi zona geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau bahkan dapat beroperasi di semuanya, tetapi tetap memperhatikan variasi lokal. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Kita ambil contoh salah satu perusahaan yang sukses dalam menerapkan segmentasi geografis ini adalah KFC, di mana ketika mereka melakukan ekspansi ke berbagai negara, contohnya seperti India, mereka melakukan penjualan terhadap produk mereka, di mana di India sapi dikeramatkan, maka KFC mengerti bahwa salah satu produk mereka itu hamburger yang menggunakan daging sapi tentu tidak akan diminati oleh warga India, maka dari itu mereka menggantinya dengan daging kambing. Hal lain seperti di Indonesia, di mana rakyat Indonesia tentu sangat suka dengan nasi. Nah, KFC juga menyesuaikan produk mereka, di mana mereka menambahkan nasi di setiap produk mereka sediakan. Demographic segmentation, age and life cycle stage. Keinginan dan kemampuan konsumen berubah seiring bertambahnya usia. Usia dan siklus hidup bisa menjadi variabel yang rumit. Merek pasta gigi seperti Crest dan Colgate menawarkan 3 lini utama produk untuk menargetkan anak-anak, orang dewasa, dan konsumen yang lebih tua. Tapi itu bisa menjadi lebih detail. Contohnya, Pampers membagi pasarnya menjadi prenatal, bayi baru yaitu 0-5 bulan, bayi 6-12 bulan, balita 12-23 bulan, dan anak prasekolah yaitu 24 bulan ke atas. Life stage. Tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti melalui perceraian, menjalani pernikahan kedua, merawat orang tua, memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain, membeli rumah baru, dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang melewati tahap kehidupan itu pada waktu tertentu. Lebih dari 1/4 dari semua rumah tangga Amerika Serikat sekarang hanya terdiri dari 1 orang. Gender. Pria dan wanita memiliki sikap yang berbeda dan berperilaku berbeda. Sebagian didasarkan pada susunan genetik dan sebagian pada sosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa wanita secara tradisional cenderung lebih berpikir komunal dan pria lebih ekspresif dan diarahkan pada tujuan. Serta wanita cenderung mengambil lebih banyak data di lingkungan terdekat dan pria fokus pada bagian dari lingkungan yang membantu mereka mencapai tujuan. Income. Segmentasi pendapatan adalah praktik lama dalam kategori seperti mobil, pakaian, kosmetik, layanan keuangan, dan perjalanan. Banyak pemasar sengaja mengejar kelompok berpenghasilan rendah. Dalam beberapa kasus, menemukan lebih sedikit tekanan kompetitif atau loyalitas konsumen yang lebih besar. Pemasar lain menemukan kesuksesan dengan produk dengan harga premium. Generation. Gen Y juga disebut Eco Boomers atau Millennial, yaitu kelahiran 1978 hingga 1994. Mereka cenderung online untuk menyiarkan pemikiran dan pengalaman mereka dan untuk berkontribusi membuat konten. Pemasar telah mencoba berbagai pendekatan untuk menjangkau mereka, di antaranya yaitu duta mahasiswa, tim jalanan, dan acara-acara keren. Gen X, yaitu kelahiran 1964 hingga 1978. Meskipun Gen X mengangkat standar dalam pencapaian pendidikan, mereka juga generasi pertama yang menemukan standar orang tua mereka terlalu serius. Sebagai konsumen, mereka waspada terhadap hype yang tampaknya tidak autentik atau menggurui. Baby Boomers, yaitu kelahiran 1946 hingga 1964. Baby Boomers cenderung tidak mengasosiasikan pensiun dengan awal dari akhir dan melihatnya sebagai babak baru dalam hidup dengan kegiatan baru, minat, karir, dan bahkan hubungan. Silent Generation,
yaitu kelahiran 1925 hingga 1945. Pengiklan telah belajar bahwa mereka tidak keberatan melihat gambaran mereka sebagai kakek nenek dalam iklan yang menargetkan mereka selama mereka nampaknya menjalani kehidupan yang dinamis. Tetapi pemasar telah belajar untuk menghindari klise seperti pasangan tua yang bahagia mengendarai sepeda atau berjalan bergandengan tangan di pantai saat matahari terbenam. Race and culture. Pemasaran multikultural adalah pendekatan yang mengakui bahwa segmen etnis dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan yang cukup berbeda. Pemasar perlu memperhitungkan norma, nuansa bahasa, kebiasaan membeli, dan praktik bisnis pasar multikultural dalam formulasi awal strategi pemasaran yang mereka lakukan melalui riset pemasaran. Lalu berikutnya psikographic segmentation. Nah, psikografi sendiri adalah ilmu menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Nah, di dalam segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok yang didasarkan pada ciri psikologis, gaya hidup, atau nilai-nilai. Nah, dalam segmentasi psikografis ini terdapat sebuah sistem klasifikasi yang bernama PALS. PALS didasarkan pada ciri-ciri psikologis untuk orang-orang dan mengklasifikasikan mereka ke dalam 8 kelompok utama berdasarkan tanggapan terhadap kuesioner yang menampilkan 4 demografis dan 35 pertanyaan sikap. Nah, dimensi utama dari rangka PALS sendiri ini adalah motivasi konsumen yang merupakan dimensi horizontal dan sumber daya konsumen yang merupakan dimensi vertikal. Selanjutnya ada behavioral segmentation atau segmentasi perilaku. Di sini konsumen disegmentasikan berdasarkan perilaku dan juga kebiasaan konsumen ketika akan membeli suatu produk. Nah, pada behavioral segmentation ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah needs and benefit, yang kedua decision role, dan yang ketiga user and usage related variable. Nah, pada golongan yang pertama, konsumen dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan juga manfaatnya. Ada konsumen yang sangat antusias terhadap produk luxury, dan juga ada konsumen yang sangat memperhatikan image dari suatu produk terhadap penggunanya. Namun, ada juga konsumen cerdas dan juga konsumen yang sangat memperhatikan nilai-nilai tradisional. Kemudian untuk golongan yang kedua adalah decision role, di mana keputusan dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh peran inisiator, influencer, pengambil keputusan, pembeli, dan banyaknya pengguna yang menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya ada golongan yang ketiga, yaitu user and usage related variable. Banyak pemasar yang percaya bahwa variabel yang terkait dengan pengguna atau penggunanya adalah titik awal yang baik untuk membangun segmen pasar. Variabel yang terkait penggunanya yaitu ada kejadian, status pengguna, tingkat pengguna, tahap kesiapan pembeli, dan status loyalitas. Setelah kita melakukan segmentasi terhadap pasar konsumen, kemudian bagaimana pasar bisnis harus disegmentasikan? Sebenarnya, pasar bisnis dan juga pasar konsumen memiliki variabel yang hampir sama antara satu sama lain. Namun, pasar bisnis memiliki variabel khusus yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Yang pertama yaitu variabel demografis yang menjelaskan mengenai industri dan lokasi mana dari bisnis yang akan kita jalankan. Variabel yang kedua adalah variabel operasi yang menjelaskan mengenai sistem operasi seperti apa yang akan kita terapkan. Kemudian variabel yang ketiga yaitu pendekatan pembelian, di mana kita harus mengetahui kriteria dan kebijakan pembelian seperti apa yang dibutuhkan konsumen terhadap produk-produk yang akan kita jual nantinya. Keempat, kita perlu memperhatikan mengenai faktor situasional, di mana kita harus memfokuskan situasi seperti apa yang kita inginkan untuk pasar bisnis kita. Variabel yang terakhir adalah karakteristik pribadi, di mana kita harus melihat bagaimana konsumen menunjukkan loyalitas kepada kita dan apakah ada perusahaan kompetitor yang memiliki value yang serupa dengan perusahaan kita. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan seberapa banyak dan siapa saja yang akan ditargetkan untuk menjadi target pasarnya. Roger Best mengusulkan ada 7 langkah untuk melakukan segmentasi dan juga target pasar. Yang pertama yaitu needs-based segmentation, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya. Yang kedua, segment identification, yaitu perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan dari setiap segmen dan menentukan demografi, gaya hidup, dan perilaku dari konsumennya. Langkah yang ketiga adalah segment attractiveness, di mana kita bisa melihat bagaimana kriteria daya tarik dari segmen yang telah kita tentukan sebelumnya. Langkah yang keempat
keempat adalah segmen profitability. Yang di sini kita bisa melihat profitabilitas dari setiap segmen yang telah kita tentukan sebelumnya. Langkah yang kelima adalah segmen positioning, yaitu mengenai proposisi nilai dari setiap segmen sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang dapat kita lakukan dari setiap segmennya. Langkah yang keenam yaitu segmen acid test, di mana kita membuat segmen storyboard untuk menguji daya tarik strategi positioning dari setiap segmennya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu marketing mix strategy, di mana kita akhirnya bisa melakukan perluasan strategi positioning dengan berdasarkan pembauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Namun, tidak semua skema segmentasi dapat berguna dengan baik. Agar lebih bermanfaat, segmen pasar harus menilai dengan baik pada 5 kriteria utama. Yang pertama adalah measurable, yaitu karakteristik segmen dapat diukur dengan baik. Yang kedua yaitu substansial, di mana segmennya cukup besar dan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, accessible, di mana segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, differentiable, di mana segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda pula. Yang kelima, actionable, di mana program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani setiap segmen yang ada. Jadi diharapkan sampai sini teman-teman bisa paham ya bagaimana mengenai segmen dan target pasar. Semoga ilmu yang kita berikan dapat berguna dan informatif bagi kalian yang membutuhkan. Dan apabila kalian punya komen atau punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau suka sama videonya, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Jadi sampai sini saya dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.